Halo semuanya, apa kabar? Pada pertemuan kita akan belajar tentang Internet of Things gitu ya. Kita mulai dari pengenalan tentang bot Internet of Things itu. Kita nanti gunakan modulnya adalah ESP8266. Kemudian setelah itu kita coba install plugin dari ESP8266 ini di Arduino, kemudian kita coba membuat Blinky project. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita buat Blinky project yang tersambung ke Internet of Things gitu ya. Tapi kita mulai dulu dari yang basic ya. Nah, untuk itu kita coba belajar dulu ya tentang ESP8266 itu seperti apa sih ya. Nah, kita coba lihat yang ada di sini. Ini bisa di search saja pakai Google. Saya tadi pakai Google, Node.win.org, terus ketemulah situs ini gitu ya. Nah, paling tidak kita tahu gambaran dari botnya dulu ya. Di botnya ini, kalau dilihat, ini adalah semuanya adalah ESP8266 ya. Yang mana sih? Ini yang ini ya, ESP8266 ini ya. Ini bot ini namanya adalah ESP01 kalau tidak salah ya. Dan kemudian bot ini di package ya, di packaging gitu ya oleh manufaktur yang lainnya. Salah satunya adalah AI Tinker ya. Ini dia mempackaging botnya dan dia kasih nama itu adalah ESP12F gitu ya. Dimana bot ini adalah chip ESP8266 gitu ya, kemudian ditambahi modul ini gitu, kemudian bisa siap digunakan karena di dalamnya itu sudah ada AT Command ya, yang kemudian bisa disambungkan dengan microcontroller, sehingga microcontroller dalam mengakses modul ini gitu, ESP12F ini, yang ini ESP12E ya, ini menggunakan perintah AT Command. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang tadi ini adalah ESP12F. Dia di sini ada LED-nya ya. LED-nya itu kalau tidak salah dia nyambungnya itu dia di pin mana ini, kita coba lihat dulu ya. Pinnya namanya adalah ini. Namanya adalah GPIO 2 ya. Jadi pinnya itu nyambungnya di ESP di GPIO 2 gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita lihat balik lagi di sini, ini masing-masing itu LED-nya itu terkoneksi ke GPIO 2 sehingga kita bisa mengakses itu dengan cara mengakses port dari GPIO 2. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian selain ESP12F itu vendor juga mengeluarkannya dan dia kasih nama ESP12E. Kalau kita lihat bentuknya hampir sama ya. Bedanya adalah di sini ini kayak ular gitu ya. Tapi ini ada kayak tanda M-nya gitu ya. Dan yang terbaru setelah 12E itu adalah ESP12F, di mana ESP12F ini katanya adalah dia perbaikan di sisi internal antennya di sini, sehingga sinyalnya lebih bagus mungkin ya. Oke. Kemudian bot yang lainnya itu ini adalah Node MCU gitu ya. Node MCU juga sama, yaitu dia sudah ada serial USB-nya gitu. Kemudian serial USB-nya dia pakai pakai CH340 ya, yang di sini pakai CH340 gitu. Kemudian bot ini adalah bot yang namanya adalah Lolin ya, Node MCU Lolin gitu ya. Node MCU Lolin itu juga dikenal sebagai Node MCU V3 juga ya. Nah, yang lainnya adalah kita bisa lihat yang 12E ya. Yang 12E ini kita bisa lihat GPIO-nya modelnya seperti ini ya. Ternyata ya, yaitu
ada fungsi-fungsi yang umum, yaitu GPIO 1, 3 dan sebagainya ini ya. Ini adalah fungsi umum, artinya adalah fungsi ini bisa digunakan sebagai input atau output ya. Tapi beberapa dia hanya input saja gitu ya. Kemudian ada dan juga ada output saja. Kemudian ada special function pot gitu ya. Yaitu di sini di GPIO 13 itu ada TX D0, RX D0 untuk keperluan serial UART gitu ya. Ada juga serial I2C gitu ya. Dan juga ada ini ya, MOSI, MISO gitu ya. Ini untuk keperluan SPI ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian ini contoh bot yang lainnya tadi ya, yang ESP01. Ini botnya adalah seperti ini. Dan dia kalau kita lihat pinnya itu sedikit sekali ya. Jadi yang dikeluarkan hanya GPIO 1 dan GPIO 3. Sehingga modul ini biasanya dia hanya digunakan untuk AT comment saja gitu ya. Nah, ini adalah bot yang Node MCU ya. Cuma ini sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda apa? Di sini Node MCU-nya itu serialnya pakai CP2102 gitu ya. Kemudian yang berbeda lagi dengan yang Lolin adalah yang di sini form factornya lebih kecil gitu ya. Karena form factornya lebih kecil, maka dia bagus untuk diletakkan di project board ya. Karena masih ada sisa space untuk jumper gitu ya, dihubungkan dengan jumper. Sehingga mungkin akan lebih baik kalau kita gunakan ini. Dan di sini itu LED-nya ada dua ya. LED-nya adalah yang pertama adalah LED internal ya. Tadi GPIO 2 kalau nggak salah gitu ya. Kemudian ada LED untuk boardnya. Nanti kita lihat ya. Mungkin ini mungkin ya. LED untuk boardnya itu adalah GPIO 16 gitu. Kemudian yang lainnya versi-versi dari ESP82 yang lainnya adalah ini yang juga cukup terkenal ya, yaitu Wemos D1 Mini Pinout. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah modulnya lebih kecil lagi gitu ya. Kemudian hampir seluruh GPIO ini walaupun sedikit ya dibanding Node MCU di sini, hampir seluruh GPIO-nya itu bisa digunakan gitu ya. Sehingga ini lebih bagus gitu. Kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya kalau kita lihat gitu ya, di internet ini seal untuk Wemos ini lebih banyak ya. Sealnya ya, ada seal untuk RTC gitu ya. Kemudian ada seal untuk baterai, ada seal juga untuk relay, ada seal juga untuk OLED yang mungkin akan membantu kita ya kalau kita ingin development lebih cepat ya, karena tinggal tancap saja. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada label GPIO-nya antara input dan output. Mungkin silakan saja dibaca gitu. Kemudian ini ada output LED-nya. Nah ini ya output LED-nya di sini ya. Output LED-nya ada dua ya. Kalau Lolin nanti kita mungkin cari-cari ya yang Lolin ya. Yang kita demokan nanti adalah kita menggunakan Amiga ya, yang kita gunakan. Oke, kemudian ada reset pin-nya juga. Oke. Nah sekarang kita coba memulai bagaimana caranya install ESP8266 ini di Arduino ya. Ya, kita mulai dengan cara kita masuk saja ke Google gitu ya. Kemudian kita ketik saja di Google ini adalah ESP8266, kemudian Arduino gitu. Oke. Nah, kita akan masuk ke GitHub-nya di sini. Nah, kemudian kita klik saja ESP8266 ini. Kemudian kita tunggu ya. Bentar. Oke. Dan kemudian kita bisa lihat di sini. Ini adalah cara instalasi bot ya. Silakan saja dibaca. Kita lihat botnya ini ada support
berbagai macam OS ya, dia multi platform ya. Yang cukup menarik adalah dia bisa diinstal di Linux, kemudian bisa diinstal di Windows, dan mestinya juga bisa diinstal di Mac juga ya. Nah, kita klik saja bot manager ini ya. Kemudian kita copy ya. Ini kita copy. Ya, ini sudah kita copy. Kemudian kita masuk saja ke Arduino gitu ya. Kita mungkin kita mulai yang sketch example basic, mungkin bare minimum gitu ya. Nah, ini cuma setting saja gitu ya. Pasti biarkan saja dia kosong ini. Nah, saya ingin nyoba dia kosong saja. Kemudian setelah itu kita masuk ke file preference ya, yang penting ini. Kemudian kita klik additional board ya. Bisa diklik di sini sih, tapi akan lebih baik kita pakai additional board. Kemudian kita paste ya, apa yang kita copy tadi ya. Oke, kalau sudah kita paste di sini, maka selanjutnya kita tekan OK saja. Nah, ini saya pakai Arduino adalah 1813 ya. Jadi bisa juga gunakan Arduino yang lainnya ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita gunakan Arduino yang versi terbaru gitu. Nah, kalau sudah, kita tinggal masuk ke ini ya, ke board, kemudian masuk ke board manager gitu. Oke, kemudian kita tunggu ya, dia lagi proses download ini. Oke, sekarang kalau ini sudah selesai proses downloadnya, dia update index tadi, kita ketik saja ESP8266. Nah, akan ada seperti ini ya, muncul informasi dari ESP826 community yang kita sudah linkkan tadi ya, di bagian preference tadi ya. Kemudian kita install saja, kemudian kita tunggu sampai proses instalasi ini selesai. Nah, proses instalasi ini lamanya tergantung dari koneksi internetnya. Mungkin bisa sampai lebih dari 3 sampai 10 menit mungkin ya. Oke, sepertinya proses instalasi sudah selesai ya, setelah melalui waktu yang cukup lama gitu ya. Tadi saya skip ya, biar cepat gitu. Nah, setelah itu kita close, kemudian kita coba ya, ini kan bare minimum ya. Kita coba yang Blinky aja dulu ya. Kita coba Blinky dulu, tapi sebelumnya kita pastikan dulu ya, boardnya itu kita ganti ya. Nah, sekarang di sini di Arduino 1813 ini, ya, versi terbarunya gitu ya, ini dipisahkan ya antara boardnya dari AVR sama ESP8266 sehingga nggak membingungkan kita ya. Nah, karena yang kita pakai adalah modulnya adalah Node MCU. Node MCU-nya itu ada dua macam gitu ya. Kita pilihnya yang versi 1.0 gini ya. Kita klik ini. Nah, berarti ini sudah selesai. Kemudian sambil kita lihat ya, potnya itu nyambungnya ke berapa gitu ya. Nah, untuk tahu potnya nyambungnya ke pin berapa, berarti tinggal dilihat, kalau di Windows dilihat saja di device manager gitu ya. Kemudian potnya itu COM berapa gitu lah. Kalau di Linux gitu, untuk tahu potnya berapa gitu, kita langsung saja pakai til -f var log syslog gitu. Kemudian kita coba unplug gitu ya, dan kemudian kita unplug, kemudian kita plug gitu ya. Nah, ini dilihat itu TTY USB 0 ya. Kalau saya pasang lagi, nah itu ada juga tulisan di sini TTY USB 0. Berarti node MCU yang ada di sini ya, ini nyambungnya adalah di sini. Ini koneksinya ke TTY USB 0. Kira-kira begitu ya. Oke, berarti saya ganti ya yang ada di sini gitu. Ini saya ganti menjadi potnya ya. Potnya mana potnya ini? Kita coba lihat. Nah, ini potnya. Ini TTY USB 0 ya. Nah, kalau kita lihat ini sudah benar ya. TTY USB 0, kemudian kita pakai .mcu 10. Kemudian
Untuk upload speednya ini kita bisa pilih ya. Waktu kita mau upload program gitu ya, kita bisa pilih gitu ya. Jadi mana ya? Ini upload speednya kita bisa pilih dari 115/200 sampai sini ya. Nah, untuk amannya mungkin kita coba dulu pilihnya 115/200 gitu ya. Karena kalau kita semakin tinggi ya uploadnya itu, dia memang semakin cepat ya, tapi ada potensi dia itu datanya itu rusak sehingga harus upload lagi. Nah, kita coba yang 115/200 dulu ya. Oke. Jadi kita pilihannya adalah default saja. Setelah itu kita coba example-nya ya. Ini ada basic, kemudian blink gitu. Nah, oke. Kita sudah selesai nih dengan blinknya. Terus kita tinggal coba blinknya ini ya. Ini kita del bagian yang nggak perlu gitu. Sehingga seperti ini saja ya. Jadi seperti blinky biasa saja, tapi sekarang kita menggunakan bukan AVR ya, tapi kita menggunakan ESP8266 ya. Nah, kita coba compile ya, sambil kita bisa lihat outputnya ya. Oke. Oke, prosesnya kita tunggu dulu. Oke, compile sudah selesai ya. Kalau kita lihat dia sketch-nya itu menghabiskan 24% ya. Blinky saja menghabiskan 24% dari program storage gitu ya. Karena memang kita pakai Arduino ya. Jadi mungkin kalau kita pakai native mungkin lebih ringan lagi ya. Cuma kalau kita pakai Arduino itu lebih apa istilahnya itu ya, lebih mudah gitu ya. Nah, ini sudah, tinggal sekarang kita coba upload programnya ya. Saya lihatkan dulu ini. Ini kita coba upload programnya yaitu Blinky. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dia mulai koneksi, dia mulai proses apa ini, mengupload program ke microcontroller ya. Nah, karena kita pakai baud rate yang standar, mungkin lebih lama ya. Nah, sekarang kita lihat, ternyata ini blinky-nya ya. Blinky-nya ini kalau dilihat itu di chipnya ya. Nah, ini di chipnya ini. Nah, kita bisa atur blinky-nya tidak di chipnya ya. Tapi kita bisa atur blinky-nya itu di boardnya. Karena sesungguhnya di Node MCU ini ada dua LED ya, ada dua LED ya. Gimana caranya? Kita coba bagian ini ya, tool gitu ya. Nah, di sini kita lihat built-in LED-nya ya, itu ada dua atau 16 yang kita pilih. Nah, sekarang kita coba pilih 16 ya. Kemudian kita upload ulang gitu ya. Kita compile, kemudian kita upload ulang. Yang semula blinky-nya ada di chipnya ya, di ESP12E ini ya. Kita coba blinky di yang lainnya ya, GPIO 16 itu berarti di boardnya. Kira-kira seperti itu. Oke, dia sekarang kita tunggu ya, lagi proses upload ya. Kemudian kita lihat blinky-nya sekarang pindah kemana ini? Oke, nah, kita lihat sekarang blinky-nya pindah ke sini ya. Jadi pindah ke boardnya. Ya, itu sehingga kita tahu ya sekarang bahwa LED-nya ini ada dua gitu ya. Yaitu satunya tersambung ke GPIO 12, satunya tersambung GPIO 2, satunya tersambung ke GPIO 16. Nah, kita juga bisa juga karena kita sudah tahu ya, kita bisa juga tambahkan seperti ini ya, yaitu kita tambahkan ya, yaitu integer, kemudian LED, kita tulisi 2 gitu ya. Kalau kita mau blinky di ini LED yang tersambung ya, LED
ESP12E gitu. Nah, sekarang tinggal kita ubah ya. Yaitu ini kita ubah ya. Kita ganti jadi LED, jadi kita ganti jadi GPIO2 ya. Kita compile ulang gitu. Ini kurang titik koma ya. Kita compile ulang. Apalagi nih? Oh, sorry, integer LED sama dengan 2. Oke, terus kita coba upload. Ini lebih cepat ya. Oke. Kita coba lihat ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Sekarang blinkingnya di LED ini. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Ini sebenarnya ada pinnya itu ada nggak kelihatan ya. Gimana caranya? Oke, ada penamaan juga ya di sini. Coba. CPI 16.